Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, kembali lagi ke channel saya Aziz Querido Official ya. Channel yang membahas tentang informasi-informasi sosial, khususnya PKH dan juga bantuan-bantuan sosial pemerintah. Baik, kali ini saya akan menyampaikan informasi yang sangat penting bagi calon keluarga penerima manfaat ya, bahwa hasil validasi bulan Juli tahun 2020 itu sudah masuk atau sudah berhasil, sudah menjadi anggota PKH dan masuk dalam penyaluran bulan Oktober 2020. Nah, sebelum saya jelaskan bagaimana mengeceknya jadi anggotanya atau tidak ya, berhasil atau tidak, jangan lupa like channel saya biar mengetahui jika suka. Nah, jika masih bingung bisa langsung komen, dan jika ingin berlangganan dengan channel saya bisa langsung subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya. Oke, baiklah, jadi sesuai dengan pengantar saya tadi, yaitu bahwa validasi bulan Juli 2020 itu sudah masuk dalam anggota PKH di bulan Oktober 2020. Nah, seperti surat pelaksanaan ini ya, pada bulan Juli itu jelas, yaitu bahwa dalam rangka pelaksanaan perluasan KPM PKH yaitu tahun 2020, yaitu Direktur Jaminan Sosial Keluarga akan melaksanakan kegiatan validasi yang ditujukan kepada keluarga penerima manfaat yang berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial atau dulu namanya adalah BDT. Nah, jadi KPM ini yaitu KPM sembako non PKH. Jadi KPM validasi bulan Juli itu sudah memiliki ATM atau sudah mengambil bantuan pangan non tunai atau sekarang namanya adalah program sembako, yaitu sebanyak 1.325.525 KPM, yaitu yang tersebar di 34 provinsi dan 414 kabupaten atau kota. Jadi pelaksanaan ini sesuai surat ya, yaitu tanggal 9 Juli sampai dengan 7 Agustus 2020 dilaksanakan oleh pendamping. Jadi pada waktu itu saya juga melaksanakan ya pada waktu tanggal tersebut, dan nanti juga diinput di EPKH milik pendamping dan juga administrator pangkalan data PKH di kabupaten. Nah, artinya sehubungan dengan hal di atas, yaitu intinya kabupaten dan juga dinas sosial khususnya ya, untuk memperhatikan protokol kesehatan demi lancarnya pelaksanaan ini. Nah, artinya apa? Jadi sebenarnya untuk memperjelas di sini, kegiatan ini pada awalnya gini. Jadi KPM PKH yang sudah menerima bantuan pangan non tunai atau program sembako itu kan sudah memiliki KKS ya. Jadi pada waktu tanggal 9 Juli sampai 7 Agustus itu diberi surat undangan pertemuan awal. Nah, surat undangan pertemuan awal ini biasanya diberikan oleh perangkat desa, karena memang kita sebelum melaksanakan pertemuan awal kita harus berhubungan dengan desa. Jadi mengecek bagaimana kelayakannya sebelum ke pertemuan awal yang sebenarnya. Nah, pertemuan awal ini apa? Yaitu pertemuan awal ini adalah sosialisasi tentang program Keluarga Harapan. Jadi program Keluarga Harapan ini akan disosialisasikan kepada calon keluarga penerima manfaat. Jadi yang menerima undangan itu masih menjadi calon. Nah, ketika sudah mereka diberi surat undangan kan jadi ke balai desa. Jadi kita jelaskan sosialisasi di situ ya. Setelah sosialisasi selesai, kita akan melaksanakan namanya validasi. Nah, sesuai di dalam undangan atau SUPA ya, surat undangan pertemuan awal itu KPM yang sudah ada nama dan NIK dan sudah by name by address, sudah ada namanya, sudah ada alamatnya.
Nah, karena memang data ini turun dari pusat dan tidak serta-merta dari pendamping atau desa atau dinas sosial, dari Kementerian Sosial Pusat. Ya, sehingga kita mengecek. Jadi di dalam surat undangan itu ada namanya fotokopi KTP ya, membawa fotokopi KTP, membawa fotokopi KK dan juga KIP ya yang dipunyai, dan juga rapot dari anak. Nah, karena memang kriterianya seperti itu, ada anak SD sampai SMA dan juga KIS, karena memang persyaratan rata memiliki itu. Nah, jadi kita cek, kita validasi, kita beri pertanyaan yang sesuai dengan kriteria yang sebenarnya masuk dalam anggota PKH. Jadi setelah itu selesai, kita cocokkan dan kita input. Nah, sehingga hasilnya akan terjawab di hasil validasi. Nah, hasil validasi ini bulan Agustus ini memang sudah diterima, itu sudah masuk dalam anggota PKH pencairan tahap 4 tahun 2020 yang dikatakan 3 kali lipat ya, karena memang benar, karena pada waktu masa pandemi virus corona itu pada waktu April sampai September ya, itu dicarikan per bulan, jadi sudah masuk dalam data tersebut. Nah, kira-kira bagaimana kita mengetahui ya? Ya, saya kira ketika Anda sudah diundang balai desa dan sudah diberi pertanyaan kepada pendamping, itu ibu-ibu calon keluarga penerima manfaat bisa langsung bertanya kepada pendamping setempat atau pendamping yang ada di desa masing-masing untuk menanyakan kira-kira saya masuk dalam anggota PKH, atau mungkin itu yang bisa langsung ngecek, atau menunggu dari pemberitahuan pendamping, biasanya juga melalui desa atau melalui ketua kelompok, karena di masing-masing desa itu ada namanya ketua kelompok. Jadi diberitahu bahwa ibu-ibu masuk dalam anggota PKH dan juga akan menerima bantuan. Jadi pada penerima sembako ya, bantuan pangan non-tunai atau program sembako yang biasanya hanya menerima beras, itu jika masuk menjadi anggota PKH nanti akan menerima uang pada bulan Oktober ini. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Mungkin itu. Jadi penyampaian ya, hasil validasi itu sudah ada dan sudah masuk dalam data PKH pada tahap keempat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bisa diinformasikan kepada yang membutuhkan, sahabat-sahabat sosial atau ibu-ibu KPM, artinya yang belum mengetahui, tetangganya atau dan sebagainya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan bisa semoga ya bisa memberikan manfaat pada yang membutuhkan informasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.